Untuk materi yang kedua ada konsep diferensial fungsi majemuk. Variabel dependen, suatu fungsi tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel independen, fungsi sederhana, melainkan dapat juga dipengaruhi oleh beberapa variabel independen atau fungsi majemuk. Yang kedua, suatu variabel ekonomi tidak hanya ditentukan oleh satu variabel ekonomi lainnya, melainkan oleh banyak variabel. Dan yang ketiga, sebuah fungsi yang memiliki satu jenis variabel independen memiliki satu macam turunan. Dan yang keempat, sedangkan fungsi yang memiliki lebih dari satu jenis variabel independen memiliki lebih dari satu macam turunan pula. Dan yang kelima, jika sebuah fungsi memiliki n macam variabel independen, maka akan memiliki n macam turunan. Dan kemudian ada diferensial parsial. Diferensial parsial yaitu ada jika y sama dengan f buka kurung x, z tutup kurung, maka ada 3. Yang pertama, turunan y terhadap x. Yang kedua, turunan y terhadap z. Yang ketiga, turunan total. Yang kedua, jika p sama dengan f buka kurung x, r, s, tutup kurung, maka ada 4 turunan. Yang pertama, turunan p terhadap q. Yang kedua, turunan p terhadap r. Yang ketiga, turunan p terhadap s. Yang keempat, turunan total. Kemudian ada derivatif dari derivatif. Hasil turunan parsial, suatu fungsi dapat diturunkan kembali secara parsial tergantung pada derajat variabel independennya. Yang kedua, dalam contoh sebelumnya, dy atau dx maupun dy per dz masih dapat diturunkan secara parsial, lagi baik terhadap x maupun terhadap z. Kemudian ada nilai ekstrim atau maksimum dan minimum. Nilai ekstrim atau dinamakan dengan optimum, sebuah fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel independen dapat dicari dengan pengujian sampai turunan kedua. Kedua, jika y sama dengan f buka kurung x, z tutup kurung, maka y akan mencapai titik ekstrim jika dy per dx sama dengan 0 dan dy per dz sama dengan 0. Kemudian ada optimisasi bersyarat. Ketika kita ingin mengoptimumkan suatu fungsi, yakni mencari nilai maksimum atau minimumnya, tetapi terhalang oleh fungsi lain yang harus dipenuhi. Contoh dalam kasus ekonomi. Contoh yang pertama, ketika seseorang hendak memaksimumkan utilitas atau kepuasannya, tetapi terikat pada fungsi pendapatan. Yang kedua, sebuah perusahaan ingin memaksimumkan labanya namun terikat pada fungsi produksi. Kemudian ada pengganda Lagrange. Apa sih? Pendapat Lagrange. Mencari nilai optimum, maksimum atau minimum suatu fungsi yang memiliki kendala, constraint, dapat diselesaikan dengan metode Lagrange. Caranya dengan membentuk sebuah fungsi baru, yaitu fungsi yang hendak dioptimalkan ditambah hasil kali pengganda Lagrange dengan fungsi kendalanya.